Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas K, pengantar psikodiagnostika, akan mempresentasikan terkait norma tes dalam tes psikologi, yaitu tes intelijensi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Rizky Amalia, yang kedua saya sendiri Salsabila Putri Beninda, yang ketiga Rahma Alia Usman, yang keempat Rifani Hardiani, yang kelima Salwa Mufti Haturrahma, kemudian Risananda Ulianis Patompo, kemudian Konita Salsabila, dan yang terakhir ada Salaisha Amania Fatihah. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama pengertian norma tes psikologi, yang kedua norma dalam psikologi, yang ketiga jenis-jenis norma tes, yang keempat pengertian norma tes intelijensi, dan yang terakhir contoh norma tes intelijensi. Materi pengertian norma tes psikologi akan dibawakan oleh Saudari Rizananda Ulianis Patompo. Kepada Saudari Isa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, norma tes psikologi merujuk pada standar yang digunakan untuk menilai hasil tes psikologi seseorang. Norma tes psikologi mencakup kriteria atau skala acuan yang digunakan untuk membandingkan hasil tes individu dengan populasi yang lebih besar yang serupa. Dalam konteks tes psikologi, norma mengacu pada distribusi skor tes pada kelompok yang telah diuji sebelumnya dan dianggap mewakili populasi yang lebih besar. Norma dapat berupa skor rata-rata, persentil, atau skala nilai standar yang menunjukkan seberapa baik seseorang dalam tes dibandingkan dengan kelompok norma tersebut. Norma tes psikologi sangat penting dalam menafsirkan hasil tes psikologi, karena mereka memungkinkan ahli psikologi untuk membandingkan hasil tes seseorang dengan hasil tes orang lain dalam kelompok norma yang serupa. Norma tes psikologi juga membantu memastikan bahwa hasil tes yang diperoleh benar-benar bermakna dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya terkait norma dalam psikologi akan dibacakan oleh Saudari Rifani Hardiani. Kepada Saudari Fani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan memaparkan mengenai norma dalam psikologi, tepatnya norma perkembangan. Nah, norma perkembangan dalam tes psikologi mengacu pada hasil pengujian standar yang memungkinkan penilaian kemajuan perkembangan individu dalam berbagai aspek psikologis seperti kognitif, emosional, sosial, dan juga fisik. Norma ini menggambarkan distribusi skor rata-rata pada sampel yang diuji dan digunakan sebagai titik acuan untuk mengevaluasi hasil tes individu. Norma perkembangan dalam tes psikologi sangat penting karena memberikan dasar yang jelas dalam mengevaluasi hasil tes individu serta memastikan bahwa tes yang digunakan sesuai dengan keadaan perkembangan individu. Norma ini juga dapat membantu dalam membedakan antara kondisi perkembangan yang normal dan juga yang tidak normal, serta memberikan panduan untuk mengembangkan program intervensi yang tepat. Untuk mengembangkan norma perkembangan, tes psikologi diuji pada sampel populasi yang cukup besar dan representatif dari kelompok usia tertentu. Hasil tes individu kemudian dibandingkan dengan hasil tes dari sampel tersebut, sehingga dapat dibuat distribusi skor rata-rata yang mencerminkan kemajuan perkembangan pada kelompok usia tersebut. Penggunaan norma perkembangan dalam tes psikologi harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kriteria yang tepat untuk memastikan keakuratan serta validitas hasil tes. Selain itu, norma perkembangan yang digunakan juga harus diadaptasi untuk keadaan budaya dan sosial yang berbeda-beda. Next slide.
Baik, ada beberapa jenis norma dalam perkembangan dalam tes psikologi yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil tes individu. Di antaranya itu pertama, norma umur, yaitu norma yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan perkembangan individu dalam berbagai aspek psikologis pada usia tertentu. Selanjutnya ada norma jenis kelamin, yaitu norma yang mempertimbangkan perbedaan gender dalam perkembangan individu dan memberikan standar yang berbeda untuk laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya ada namanya norma geografis, yaitu norma yang mempertimbangkan perbedaan antara individu dari berbagai lokasi geografis yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis. Selanjutnya norma budaya, norma yang mempertimbangkan perbedaan antara individu dari budaya yang berbeda dan dapat mempengaruhi perkembangan psikologis. Dan yang terakhir ada namanya norma sosioekonomi, yaitu norma yang mempertimbangkan faktor sosioekonomi seperti pendidikan, pendapatan, dan juga status sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu. Dalam pengujian dan evaluasi hasil tes, norma perkembangan yang digunakan harus dipilih dengan cermat, serta harus berdasarkan karakteristik individu yang diuji. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan serta validitas hasil tes, serta meminimalkan bias dan juga distorsi dalam interpretasi hasil tes. Baik, untuk norma selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Konita Salsabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan terkait norma kelompok atau within group. Dalam distribusi sampel normatif, norma kelompok untuk pengukuran psikologi banyak digunakan agar peneliti bisa mengetahui posisi atau letak subjek pada distribusi tersebut. Ketika skor subjek dibandingkan dengan skor kelompok, maka hal tersebut merupakan arti dari sampel normatif. Jika seorang peneliti akan melakukan perbandingan antara kemampuan dan kelompok untuk menggambarkan posisi individu, maka skor mentah atau raw score harus dimasukkan pada skala yang sama. Sangat banyak jenis-jenis skala seperti standar score yang terbagi dalam B-score, C-scale, T-scale, deviation IQ, dan Stenin, serta percentile rank. Norma kelompok banyak digunakan pada hampir keseluruhan jenis tes yang ada, di mana standar yang telah ditetapkan akan mengevaluasi kinerja individu berdasarkan kinerja kelompoknya. Contohnya, ketika seorang anak akan dibandingkan antara skor mentahnya dan skor mentah anak yang mempunyai umur kronologis yang sama. Pada kelompok, skor-skor tersebut memiliki definisi yang logis atau jelas dan mempunyai arti kuantitatif yang sama, sehingga dalam analisis statistik cukup layak untuk digunakan. Beberapa, next slide. Jadi ada beberapa norma kelompok yang sering digunakan dalam pengetesan. Yang pertama ada grade norm, yaitu norma pengukuran dalam psikologi yang dibentuk berdasarkan perhitungan median, modus, dan min, yang diperoleh dari skor sejumlah subjek dari setiap tingkat sampel representatif, atau berdasarkan tingkat atau grade. Yang kedua ada ekuivalen. Pada skala ini, item pada soal dalam pengetesan dikelompokkan berdasarkan tingkatan usia subjek. Yang ketiga ada persentil, yaitu letak atau posisi individu yang relatif dalam sampel dihasilkan oleh skor persentil, dan jika suatu anggota dari kelompok subjek berjumlah 100 orang, maka akan dianggap sebagai peringkat pada kelompok tersebut. Yang terakhir itu ada standar skor norm, yaitu jenis norma yang juga sangat banyak digunakan serta memberikan hasil yang memuaskan. Norma ini dibentuk berdasarkan pada proses pengukuran sekelompok subjek yang memiliki atribut psikologis tertentu hingga membentuk sebuah sampel yang akan mewakili satu populasi. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis norma tes akan dibacakan oleh Saudari Rahma Alia Usman. Kepada Rahma Alia Usman, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Yang pertama itu ada Norm Reference Test atau NRT, atau biasa disebut juga penilaian acuan norma atau PAN. Jenis norma tes ini adalah jenis tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu dan membandingkan hasilnya dengan sekelompok orang yang sejenis. Dalam tes intelijensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif individu dan membandingkannya dengan kelompok referensi yang sejenis. Kelompok referensi ini biasanya terdiri dari orang yang memiliki karakteristik demografi yang sama, seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan.
Hasil jenis tes ini dinyatakan dalam skor standar yang menunjukkan seberapa jauh individu tersebut berada dalam kelompok referensi yang telah ditentukan. Skor standar ini biasanya dihitung menggunakan mean atau rata-rata dan standar deviasi dari kelompok referensi. Penggunaan norma tes ini dalam tes intelijensi berguna untuk memberikan informasi tentang posisi seseorang dalam kelompok referensi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai pendidikan atau pekerjaan. Namun hasil tes dari tes ini juga harus dilihat dari konteks lain, seperti latar belakang individu dan lingkungan sosialnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kemampuan kognitifnya. Next slide. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh penggunaan NRT atau PAN. Yang pertama itu seleksi siswa untuk program pendidikan khusus atau unggulan. Sekolah dapat menggunakan NRT atau PAN untuk memilih siswa yang memiliki kinerja akademik yang lebih tinggi dari rata-rata kelompok untuk program pendidikan khusus atau unggulan. Yang kedua, evaluasi hasil belajar siswa. NRT atau PAN dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami materi dan perbandingan kinerjanya dengan kinerja siswa lain dalam kelompok atau populasi yang sama. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja guru. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan membandingkan kinerjanya dengan guru lain dalam kelompok atau populasi yang sama. Yang keempat yaitu evaluasi program pendidikan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan membandingkan kinerja siswa dalam program tersebut dengan kinerja siswa dalam program serupa di kelompok atau populasi yang sama. Selanjutnya yaitu Selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Dapat digunakan untuk membantu dalam penggunaan kurikulum dengan memperhatikan prestasi siswa dan memastikan bahwa kurikulum yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kelompok atau populasi yang sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Boleh next slide. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Reski Amalia. Kepada Saudari Reski Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan jenis yang kedua, yaitu Criterion Reference Test atau penilaian acuan norma atau PAP. PAP adalah penilaian yang membandingkan hasil tes terhadap suatu patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu harus menetapkan patokan yang akan digunakan untuk membandingkan angka-angka dari hasil pengukuran agar angka-angka tersebut memiliki makna. PAP berorientasi pada suatu patokan keberhasilan atau batas lulus penguasaan bahan yang sifatnya pasti atau absolut. Oleh karena itu, penilaian ini disebut juga penilaian acuan mutlak atau penilaian acuan absolut. Patokan yang telah disepakati lebih dulu dalam konteks pendidikan disebut tingkat penguasaan minimum. Artinya, hasil tes yang mencapai tahap ini dinilai lulus dan yang belum dapat mencapainya harus memantapkan lagi tes tersebut. Namun PAP juga mempunyai hambatan, yaitu kesukaran menetapkan patokan yang benar-benar tuntas. Contoh dari PAP itu misalnya dapat dilihat dari penerimaan calon penerbang di sebuah lembaga penerbangan. Setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan minimal 165 cm dan memiliki tingkat kecerdasan atau IQ minimal 110. Berdasarkan hasil tes yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria atau patokan ini, siapapun calon yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak akan diterima sebagai siswa calon penerbang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Boleh next slide. Untuk materi selanjutnya terkait pengertian norma tes intelijensi akan dipaparkan oleh Saudari Salaisha Amania Fatihah. Kepada Saudari Salaisha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai pengertian norma tes intelijensi. Norma tes intelijensi adalah skor rata-rata dari kelompok orang yang mewakili populasi yang diuji dalam tes. Dalam tes ini, skor individu bandingkan dengan norma tersebut untuk menilai kemampuan intelektual seseorang, apakah kemampuan intelektualnya di atas, sama dengan atau di bawah rata-rata kelompok tersebut. Penggunaan tes harus memiliki pengetahuan dasar tentang evaluasi dan karakteristik pengukuran seperti validitas, reliabilitas, indeks kesukaran item, dan norma tes untuk memastikan penggunaan tes yang konsisten dan mudah. Standarisasi penggunaan tes melalui materi tes, waktu pengerjaan, instruksi, petunjuk awal, cara menjawab, dan cara scoring sangat penting. Namun, norma-norma tes psikologi tidak bersifat absolut, universal, atau permanen, dan pengambilan sampel norma harus disesuaikan dengan populasi yang diinginkan untuk tes tersebut, serta alat ukur tes psikologi harus direview ulang setidaknya setiap 5 tahun beserta normanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terkait contoh tes intelijensi beserta normanya akan dibacakan oleh Saudari Salwa Muftiatur Rahma. Kepada Salwa Muftiatur Rahma, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Adapun contoh tes intelijensi beserta normanya, yang pertama itu ada Culture Value Intelligence Test, yaitu atau CFIT. CFIT mengukur general intelligence yang terdiri dari 2 faktor, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence merupakan faktor utama yang diukur dan dipengaruhi oleh faktor biologis bawaan. Sementara crystallized intelligence adalah hasil interaksi antara faktor fluid intelligence dengan lingkungan sekitar, seperti pengalaman belajar di sekolah. Crystallized intelligence berkembang melalui pengalaman budaya dan merupakan keahlian yang diperoleh melalui pembelajaran. Norma CFIT yang digunakan di Indonesia telah berusia lebih dari 5 tahun, tepatnya sudah 49 tahun. Menurut buku informasi tes yang ditulis oleh Urusan Pengembangan Alat Psikodiagnostika, pada tahun 2012, norma tes intelijensi CFIT yang digunakan di Indonesia masih berasal dari norma CFIT yang disusun pada tahun 1965 dengan menggunakan 3.140 subjek dari Amerika. Oleh karena itu, norma yang berusia puluhan tahun tersebut dapat menyebabkan hasil tes yang tidak sesuai karena norma pembanding yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan terkait tes intelijensi. Selanjutnya terkait tes intelijensi Wechsler Intelligence Scale for Children akan dibacakan oleh Saudari Rifani Hardiani. Kepada Saudari Rifani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC. Contoh norma kecepatan dalam tes intelijensi adalah batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan setiap bagian atau subtes dalam tes, seperti tes IQ atau tes aptitude. Misalnya dalam tes IQ WISC, peserta diberikan waktu terbatas untuk menyelesaikan setiap subtes. Misalnya dalam subtes penalaran matriks, peserta diberikan waktu 30 detik untuk menyelesaikan setiap soal. Jika waktu habis sebelum peserta menyelesaikan soal, maka ia harus beralih ke soal berikutnya tanpa dapat kembali ke soal sebelumnya. Dalam tes aptitude seperti tes spatial reasoning, peserta juga diberikan waktu terbatas untuk menyelesaikan setiap soal. Peserta harus dapat menyelesaikan soal secepat mungkin untuk mencapai nilai maksimal dalam waktu yang diberikan.
Norma kecepatan dalam tes intelijensi penting untuk memastikan bahwa peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpikir terlalu lama dan bahwa hasil tes mencerminkan kemampuan kognitif mereka secara akurat. Namun norma kecepatan ini juga harus diimbangi dengan norma-norma lain seperti norma validitas dan juga norma reliabilitas untuk memastikan hasil tes yang akurat dan dapat diandalkan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan tes intelijensi standar progressive matrix atau SPM akan dibacakan oleh Saudari Reski Amalia. Kepada Saudari Amel, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai tes standar progressive matrix atau SPM. Norma SPM untuk individual tes usia 6 tahun sampai dengan 3,5 tahun dengan masing-masing jarak adalah setengah tahun untuk masing-masing golongan usia tersebut dikenai norma yang berbeda untuk menentukan tingkat kecerdasan mereka. Sedangkan untuk grup tes mulai dari usia 8 sampai 14 tahun dengan jarak setengah tahun. Masing-masing dikenai norma berbeda. Pengelompokan tingkat intelijensi subjek didasarkan atas nilai persentil sebagai berikut. Yang pertama ada intellectually superior, yaitu bagi subjek yang nilainya pada persentil 95 ke atas. Lalu yang kedua ada definitely above the average in intellectual capacity bagi subjek yang nilainya terletak antara persentil 75 sampai dengan 95. Yang ketiga, intellectually average, yaitu kelompok subjek yang nilainya berkisar antara persentil ke-25 sampai dengan persentil 75. Yang keempat, definitely below average in intellectual capacity, bagi subjek yang nilainya antara persentil ke-25 sampai dengan persentil 75. Lalu yang terakhir, intellectually defektif, yaitu jika nilai subjek terletak pada dan di bawah persentil yang kelima. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan terkait materi standar progressive matrix. Selanjutnya, pemaparan tes intelijensi Stanford Binet Intelligence Scale yang akan dibacakan oleh Saudari Risa Nanda Ulyonich. Kepada Saudari Risa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan memaparkan mengenai Stanford Binet Intelligence Scale. Jadi berikut adalah contoh norma pada Stanford Binet Intelligence Scale edisi 5 atau SB5 untuk anak-anak dan remaja. Yang pertama, rata-rata IQ pada kelompok usia 2 sampai 11 tahun adalah 100 dengan standar deviasi 15. Kemudian standar deviasi pada SB5 adalah 15, yang berarti sekitar 68% dari populasi akan memiliki skor antara 85 dan 115. Selanjutnya persentil. Persentil menunjukkan persentase orang dalam populasi yang memiliki skor di bawah skor tertentu. Sebagai contoh, seorang anak yang memperoleh skor 115 pada SB5 berada di persentil 84, yang berarti 84% dari populasi memiliki skor di bawah skor anak tersebut. Kemudian ada rentang skor. Rentang skor pada SB5 adalah 40 sampai 160, dengan skor 40 sebagai skor terendah dan 160 sebagai skor tertinggi. Selanjutnya yaitu umur mental didapat dengan cara umur basal ditambah dengan kredit tambahan yang diperoleh subjek di atas umur basalnya. Pada tingkat bawah, tes dikelompokkan menjadi interval tahunan. Nah, dari umur 2, kemudian 2 hingga 6, kemudian 3 hingga 6, selanjutnya 4, lalu 4 sampai 6, dan terakhir itu 5.
Masing-masing tes yang lulus mendapat kredit 1 bulan dari tahun ke-6. Sampai 14 tahun, masing-masing kelompok umur mempunyai interval 12 bulan. Maka dari itu, masing-masing tes dari ke-6 tes pada tingkat ini mendapat kredit 2. Di atas 14 tahun, tes diberi bobot dengan IQ tingkat umur yang di bawah. Pada tingkat umur orang dewasa rata-rata, jumlah tes adalah 8 dan masing-masing tes diberi kredit 2 bulan. Sehingga pada tes tingkat jumlah kredit adalah 16 bulan. Pada tingkat orang dewasa superior 1, masing-masing tes mendapat kredit 4 bulan. Kemudian orang dewasa superior 2 mempunyai 6 tes, masing-masing kreditnya itu ada 5 bulan, dan orang dewasa superior tingkat 3 ada 6 tes, masing-masing mendapat 6 bulan. Itu sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan terkait tes intelijensi Stanford Binet Intelligence Scale. Selanjutnya pembacaan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu norma tes psikologi mengacu pada standar yang digunakan untuk menafsirkan hasil tes psikologi. Norma tes psikologi sangat penting karena mereka memungkinkan ahli psikologi untuk membandingkan hasil tes satu individu dengan orang lain dengan kelompok norma yang sama. Norma tes intelijensi merupakan hasil skor rata-rata dari kelompok yang mewakili populasi yang diuji dalam tes. Skor individu dibandingkan dengan norma berfungsi untuk mengelompokkan kemampuan intelektualnya dengan mengkategorikan apakah kemampuan intelektualnya di atas, sama dengan, atau di bawah rata-rata kelompok tersebut. Contoh norma dalam tes intelijensi yaitu norma kecepatan yang diterapkan dalam Wechsler Intelligence Scale for Children atau WISC, dan standarisasi dalam penggunaan tes yaitu melalui materi tes, waktu pengerjaan, instruksi, petunjuk awal, cara menjawab, dan cara scoring. Adapun alat ukur tes psikologi beserta normanya harus direview ulang setidaknya setiap 5 tahun untuk memastikan apakah terjadi perubahan-perubahan yang memungkinkan memberi pengaruh pada hasil tes maupun evaluasi yang dirancang. Baik, itu tadi pemaparan materi tes intelijensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.